Hai adik-adik, jumpa lagi nih bersama kakak. Hari ini kakak akan membahas mengenai materi pelajaran kelas 10 ya, 10 wajib. Tentang apa kak materinya kak? Sesuai dengan judul yang ada di papan, nah ini, persamaan nilai mutlak. Oke, nah sebelum adik-adik belajar lebih jauh mengenai persamaan nilai mutlak, adik-adik harus tahu tuh ya, apa yang disebut dengan nilai mutlak. Harus tahu dulu, harus dikenali dulu ya kan. Nah, yang pertama, nilai mutlak itu dapat diartikan sebagai jarak adik-adik atau panjang. Oke. Yang kedua, nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Oke, sampai sini paham ya? Nah, kemudian yang ketiga adalah disimbolkan oleh garis berdiri dua, ya kayak pagar ini. Nah, kemudian di tengahnya berisi sebuah angka atau beberapa angka atau sebuah variabel. Nah, seperti itu. Nah, kakak di sini akan menganalogikan pada sebuah gambar. Nah, apabila di sini ada dua orang ya, ada dua orang cewek dan cowok, misalkan aja ya. Nah, ini ada Ani. Ani bergerak ke kanan dari titik 0 sejauh 3 langkah atau sejauh 3 meter. Nah, kemudian si Andi bergerak ke kiri sejauh 3 meter juga adik-adik, sejauh 3 meter ke kiri. Nah, sesuai dengan garis bilangan, kalau ke kanan semakin positif, kalau semakin ke kiri berarti dia semakin negatif. Nah, berarti dia berjalan sejauh negatif 3 meter kalau menurut garis bilangan seperti itu, ya kan? Nah, akan tetapi untuk di sini jarak ya, jarak Ani terhadap titik O atau 0,0 atau titik mula-mula itu adalah sejauh 3 meter. Ya, sejauh 3 meter. Namun di sini Andi kan tidak mungkin jarak Andi dari titik 0 ya, jaraknya adalah negatif 3 meter. Itu kan tidak ada, ya kan? Nah, maka dari itu nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Tetapi angka yang ada di dalam tanda mutlak ini bisa positif dan bisa negatif. Jadi seperti itu adik-adik ya. Jadi mutlak 3 itu hasilnya sama dengan mutlak negatif 3, yaitu berapa? Sebesar 3, seperti itu. Jadi di sini nilai mutlak itu bisa diartikan sebagai jarak. Untuk sisi ini adik-adik sudah paham mengenai nilai mutlak itu sendiri? Oke, untuk lebih jelasnya kakak memiliki beberapa contoh soal ya, dari yang termudah dulu. Oke, yang pertama di sini kakak punya mutlak 2 dikurangi 7 ditambah 4. Nah, adik-adik bagaimana untuk menyelesaikan seperti ini? Ini sangat mudah ya. Kita selesaikan dulu yang ada di dalam tanda mutlak ini, operasi penjumlahan pengurangannya. Oke, 2 dikurangi 7 berarti negatif 5. Negatif 5 ditambah 4 itu berarti negatif 1. Nah, berarti di sini hasilnya adalah mutlak negatif 1. Oke, tadi sudah kita tahu bahwa nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Dan kakak sudah mencontohkan tadi jarak Ani dan Andi. Meskipun 3 sama negatif 3, kalau dimutlakan itu hasilnya lalu positif, yaitu positif 3. Seperti itu ya. Berarti di sini ada mutlak negatif 1, berarti artinya adalah 1. Oke, sampai sini paham ya? Oke, next kakak naikkan levelnya. Soal kedua, apa itu kak? Mutlak, kemudian ada mutlak lagi di dalamnya, ya, kemudian ditambah mutlak negatif 8 dikurangi mutlak negatif 6. Kemudian mutlak lagi. Nah, apa yang harus kalian lakukan terlebih dahulu? Kita selesaikan mutlaknya masing-masing di dalam ya. Kita buka dulu tuh yang bagian dalam. Oke, di sini ada mutlak 2. Mutlak 2 berarti tetap hasilnya positif 2. Seperti itu kan adik-adik? Jadi mutlak 2 hasilnya 2. Kemudian mutlak negatif 8 itu akan menjadi positif 8, ya kan? Tapi di sini tanda positif tetap ya. Kemudian dikurangi. Nah, dikurangi dengan negatif 6. Kalau di mutlak itu hasilnya selalu bernilai positif. Berarti sama aja kayak positif 6 seperti itu. Nah, kemudian adik-adik selesaikan seperti nomor 1 yang di atas ya. Berapa tuh hasilnya? 2 tambah 8, 10 ya. Dikurangi 6 berarti 4. Berarti nilainya adalah mutlak 4. Nah, kalau di dalamnya positif ya tetap
jadi positif ya, berarti hasilnya adalah 4. Seperti itu. Paham ya sampai sini untuk mengenai nilai mutlak? Oke, kakak masih punya contoh lagi sebenarnya ya. Oke, kakak naikkan lagi levelnya nih. Nomor 3. Nah, yang seperti apa kak? Di sini ada mutlak 8 ya, kemudian dikurangi dengan mutlak X min 3. Nah, seperti ini adik-adik. Kita sudah mengandung variabel X. Tapi di sini kakak memiliki syarat atau nilai ya, untuk X-nya adalah negatif 4. Nah, bagaimana kak kalau soalnya seperti ini? Kalau soalnya seperti ini kita substitusikan nilai negatif 4 ya, X-nya negatif 4 ini ke soal adik-adik. Kita selesaikan ya. Berarti 8 sama dengan mutlak X-nya diganti dengan negatif 4 dikurangi 3 kemudian mutlak lagi. Seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, next kita selesaikan. 8 tetap ya, kemudian mutlak negatif 4 akan menjadi positif 4 ya kan, berarti 4 dikurangi 3 adik-adik. Nah, kita selesaikan dulu yang mutlak ini. Berarti mutlak 8 dikurangi dengan 4 dikurangi 3 berarti positif 1. Positif dimutlakan tetap positif ya, dikurangi 1 kemudian mutlak ya, berarti 8 kurangi 1 berarti 7. Nah, ini hasilnya adik-adik ya, hasilnya kan mutlak 7 berarti sama aja dengan 7 gitu, jadi hasilnya selalu bernilai positif. Oke, sampai sini adik-adik paham mengenai definisi dari ini nilai mutlak? Udah ya? Oke, kalau seperti itu kakak akan lanjutkan ke mengenai definisi nilai mutlak itu sendiri seperti apa. Nah, di sini kita akan mempelajari lagi mengenai definisi nilai mutlak. Oke ya, untuk yang sebelumnya adik-adik sudah paham ya mengenai nilai mutlak itu apa, kemudian soalnya seperti apa, itu penyelesaiannya seperti apa. Sudah tahu ya? Nah, sekarang naik levelnya tuh ya. Naik levelnya lagi tentang definisi nilai mutlak. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai variabel-variabel di dalam nilai mutlak. Oke, definisi nilai mutlak, kalau kalian tahu di garis bilangan itu ada bilangan ya, bilangan asli ya, ada bilangan positif, ada bilangan negatif dan bilangan 0 seperti itu. Nah, untuk nilai mutlak itu sendiri, nah nilainya minimal 0 ya. Jadi 0 ini sampai dengan yang ke kanan itu bernilai positif. Jadi 0 itu dianggap positif. Oke. Kemudian untuk 0 ke kiri itu adalah nilai negatif atau bilangan negatif. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya. Oke, next. Di sini kakak akan mengajari mengenai definisi nilai mutlak itu sendiri. Nah, apabila ada suatu nilai mutlak X itu bisa didefinisikan menjadi 2. Apa aja kak? Nah, dia yang ada di dalam nilai mutlak ini, yang ada di dalam tanda mutlak itu bisa bernilai positif, jadi positif X. Kemudian bisa juga dia bernilai negatif X. Nah, seperti contoh yang tadi ya, yang Andi sama Ani. Nah, Andi ke kanan, Andi ke kiri ya, bernilai 3, negatif 3. Kemudian yang Ani ke kanan, bernilai 3. Nah, itu hasilnya sama-sama 3, namun bisa ke kiri, bisa ke kanan ya, negatif bisa positif. Nah, jadi mutlak X itu bisa didefinisikan menjadi X dan negatif X. Nah, kapan dia bernilai positif X? Ketika X-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi angka 0 ke kanan itu dianggap positif. Oke ya. Nah, ketika X-nya kurang dari 0, maka dia bernilai negatif X. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kakak kasih contoh soal untuk mengenai mencari nilai definisi nilai mutlak. Yang pertama, misal kakak punya mutlak X dikurangi 3. Nah, ini berarti ada 2 arti tuh. Ya, artinya apa kak? Berarti yang positif X negatif 3, kemudian yang negatif adalah negatif buka kurung X min 3. Jadi kamu kasih negatif aja adik-adik. Ya, kalian kasih negatif, yang atas tetap seperti di soal. Paham ya sampai sini? Atau kak, kalau misalkan negatifnya saya kali masuk, boleh. Berarti negatif X ditambah 3.
Seperti itu ya. Boleh adik-adik. Kalau sudah paham, enggak apa-apa. Nah, kemudian Kak, kalau kita menggunakan yang atas, X dikurangi 3, berarti X-nya gimana Kak? Apakah sama? Lebih dari sama dengan 0? Oh, tentu saja berbeda. Gimana untuk mencari 0 atau angkanya berapa itu Kak? Caranya adalah seperti ini adik-adik. Nah, kita cari X-nya berapa tuh? Jadi X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, selalu seperti itu. Kemudian negatif 3-nya pindah. Ya, pindah ruas ya. Sama dengan 3. Berarti di sini untuk yang positif itu lebih dari sama dengan 3. Kak, untuk yang bawah gimana? Untuk yang bawah adik-adik tidak usah mencari. Pasti angkanya sama, yaitu X3. Namun tandanya kebalikannya adik-adik. Kebalikannya dari yang lebih dari. Berarti di sini yang kurang dari. Tanpa ada tanda sama dengan. Jadi untuk yang sama dengan itu khusus yang bagian atas saja. Untuk yang bawah itu tidak ada sama dengannya. Dan tandanya pasti kebalikannya yang atas. Seperti itu ya. Oke, next di sini kakak juga memiliki contoh lagi ya, yang kedua. Misalkan kakak balik, kalau tadi X min 3, sekarang 3 min X. Berarti dia juga punya dua definisi ya adik-adik. Dirinya sendiri 3 min X, ya kan? Kemudian yang kedua adalah negatif buka kurung 3 min X. Jadi yang positif dan yang negatif. Kalau ada diganti dengan negatif 3 plus X, boleh dikali masuk ya, tanda negatifnya, itu boleh. Nah, untuk mencari X-nya gimana Kak? Untuk mencari X-nya, apakah sama caranya dengan yang di atas? Tentu saja sama. Ya, kita cari. Nah, berarti 3 min X lebih dari sama dengan 0. Oke ya. Berarti min X lebih dari sama dengan 3 pindah ruas jadi negatif 3. Nah, tapi di sini tidak boleh ada negatif X, harus positif X-nya. Jadi kedua ruas harus kita kali dengan negatif 1, ya kan? Ingat adik-adik, kalau dikali dengan tanda negatif, tandanya akan berubah, ya kan? Berarti X kurang dari sama dengan 3 karena kedua ruas dikali negatif 1, gitu ya. Jadi kalau dikali atau dibagi negatif, tandanya selalu dibalik. Jadi ada tulis di sini X kurang dari 3. Seperti itu. Jadi tidak selamanya yang bagian atas itu tandanya lebih dari, itu tidak selamanya. Tergantung koefisien dari X-nya itu sendiri. Seperti itu ya. Kak, untuk yang bawah gimana? Untuk yang bawah angkanya sama, namun tandanya berbalik. Ya, pasti kebalikannya dari yang atas. Paham ya sampai sini untuk mengenai definisi nilai mutlak itu sendiri? Oke, kakak review lagi di sini. Untuk mencari definisi nilai mutlak, kita harus memecah menjadi dua ya. Kita definisikan yang ada di dalam tanda mutlak itu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Oke ya. Nah, untuk positif X itu berarti X lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk yang bernilai negatif itu berarti X kurang dari 0. Untuk yang bagian atas itu selalu ada tanda sama dengannya. Untuk yang bagian bawah yang negatif itu tidak ada tanda sama dengannya. Itu yang membedakan antara yang positif dan yang negatif. Untuk contohnya yang seperti ini, oke ya. Jadi yang untuk yang atas yang positif tidak selalu tandanya lebih dari, tidak selalu, tergantung dari koefisien X-nya. Kalau koefisien X-nya positif, maka tandanya lebih dari, oke ya, lebih dari sama dengan. Tapi kalau misalkan X-nya negatif seperti ini, maka tandanya adalah kurang dari sama dengan. Oke, semoga video kali ini bisa adik-adik pahami dan bermanfaat. Nantikan video kakak selanjutnya. See you!